Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, ini adabnya seorang alim. Saya tidak jelaskan detail, ini mirip-mirip sama taklim, mirip-mirip kayak di adabul alim wal muta'alim. Yang pertama, guru itu, kalian semua insya Allah pada saatnya jadi guru. Paling tidak buat putra-putrinya besok. Harus sabar, santun, tawadhu. Tawadhu itu tidak merasa besar. Santun itu lemah lembut, tidak kasar. Dan sabar. Rumus pertama selalu harus sabar. Guru tidak akan sukses kalau tidak sabar. Terus tidak takabur. Cuma Ghazali ngasih tambahan rumus, kecuali pada yang zalim dengan tujuan menghapus kezalimannya. Kalau ada orang sombong, sekali-sekali kamu tunjukkan bahwa dia tidak paling tinggi. Saya loh ngerti ini, Allah itu sudah tak pelajari 10 tahun yang lalu misalnya. Itu jalan biar dia tidak sombong lagi. Itu katanya Ghazali boleh. Jadi kecuali pada orang yang zalim, yang kita pinginnya dia tidak sombong lagi, biar dia sadar yang di atas dia banyak. Makanya ada ulama yang bilang bahwa sombong pada orang sombong itu sedekah. Saya maksudnya apa? Dalam rangka biar dia nggak sombong lagi, kita tunjukkan bahwa ada yang lebih tinggi atau saya lebih tinggi dari kamu. Wah, alhamdulillah saya sudah khatam kitab ini. Wah, saya khatam itu 10 tahun lalu. Oh, itu kan sombong di atas sombong. Biar dia ngerti, enggak. Kamu jangan sombong, yang di atas kamu banyak. Tujuannya itu tidak semata-mata untuk membesarkan dirinya. Jadi tidak takabur yang jelas sikap dasarnya. Kalau ada orang takabur dan kamu bisa menasehatinya dengan menunjukkan bahwa dia tidak yang paling besar, kamu boleh melakukan itu, katanya Ghazali. Tidak banyak bersenda gurau yang tadi. Menyayangi muridnya, semuanya ya, nggak pilih kasih. Nggak cuma yang cowok, nggak cuma sama siswinya, tapi siswa juga. Nggak cuma sama mahasiswi, yang mahasiswa juga. Jadi disayangi semuanya. Terus memperbaiki negara dengan cara yang baik. Iyalah, alim itu termasuk kelompok intelektual. Dia punya tanggung jawab sosial. Mengkritik negara boleh, mengkritik pemerintah boleh. Cuma katanya Ghazali dengan cara yang baik, tanpa marah-marah. Wong nasihati itu harus sabar. Kalau nasihati sambil marah-marah, apalagi maki-maki, itu sama kayak tadi, mencuci pakai air kencing. Nggak, nasihatlah, kritiklah kalau memang tidak cocok. Kalau negara tidak sesuai, kritiklah. Cuma tidak dengan marah-marah. Terus alim juga di antara cirinya adalah tidak malu untuk ngaku tidak tahu. Jadi kalau besok kalian jadi ulama, apalagi jadi ustadz, terus masuk TV, terus kebetulan di TV itu ada acara tanya jawabnya, tidak harus semua pertanyaan kalian jawab. Kalau memang tidak tahu, bilang aja saya tidak tahu. Kalau mau ya saya tak belajar dulu, besok tak jawab. Harus berani begitu. Tidak mentang-mentang kalian ada di TV terus ditanya apa aja dijawab. Terus keliru-keliru tidak apa-apa, yang penting jawab. Oh, itu merusak. Jadi alim itu harus mau untuk bilang tidak tahu kalau memang tidak tahu. Jadi sekarang budaya kalau sudah ustadz itu harus tahu segalanya. Saya tidak tahu rumusnya dari mana. Boleh tidak tahu, tidak apa-apa. Wah, kalau tentang hal itu saya belum mendalami, mohon maaf. Tapi kalau memang butuh jawabannya, saya lihat dulu di kitabnya, di bukunya. Nah, itu saya belajar dulu. Kalau mau nunggu, kalau nggak mau ya saya tidak tahu kalau sekarang. Itu kan tidak masalah, tidak sama sekali tidak menjatuhkan dirinya. Meskipun mungkin sama TV-nya, oh ini ustadz apa ditanya semuanya tidak tahu. Dan memang tidak tahu, tidak masalah. Daripada merusak. Jadi masuk neraka hanya gara-gara rating, kan tidak elok. Jadi ya wis tidak tahu ya tidak tahu, jangan menyesatkan orang lain. Oke, terus ya kalau ditanya
Ya dijawab kalau bisa, memperhatikan dan memahami. Terus mau menerima hujah. Banyak sekarang orang sudah merasa pinter, jadi semua yang beda sama dirinya, hujah-hujah yang lain dianggap pasti salah. Pikirannya ditutup. Alim itu pikirannya terbuka, dia harus mau menerima hujah yang baru dari yang lain. Telinganya harus dibuka dulu, bahwa setuju atau tidak setuju urusan selanjutnya. Cuma hari ini banyak yang tidak mau dan tidak tahan mendengarkan argumen hujah yang berbeda. Nah, itu bagi Ghazali berarti bukan adabnya seorang alim. Terus mau menuntun muridnya, bisa mengarahkan muridnya. Ini harus diambil, kamu belajar ini dulu, jangan baca buku ini dulu, baca yang ini dulu, dan seterusnya. Mana yang dianjurkan, mana yang dilarang. Karena nanti alim itu yang nuntun murid. Dia harus bisa mengarahkan ke hasil yang maksimal. Murid juga harus ikut, karena yang lebih tahu alur keilmuan itu gurunya. Terus melarang murid sibuk dengan hal-hal yang bersifat fardu kifayah sebelum menyelesaikan yang fardu ain. Jadi murid harus diajar ngerti prioritas. Mana yang penting, mana yang biasa, mana yang sama sekali tidak penting, mana yang jangan. Itu sekarang banyak yang susah membedakan mana penting, mana tidak penting. Mana urusan urgent, mana yang bisa ditunda, mana yang tidak penting sama sekali, mana yang ini iseng saja. Itu pelajaran tentang prioritas. Terus dirinya sendiri harus jadi orang soleh kalau menyuruh muridnya soleh. Dia harus berusaha untuk takwa sebelum menyuruh muridnya takwa. Dan melaksanakan apa yang diomongkan. Itu adabnya seorang alim. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.